Bayangkan suasana siang itu di depan gedung DPR, Jakarta. Ribuan suara klakson ojek online menggema, bercampur teriakan demonstran yang menuntut keadilan. Tiba-tiba, sebuah kendaraan taktis Brimob melaju kencang, membelah kerumunan. Dalam hitungan detik, tubuh seorang driver ojol bernama Afan Kurniawan terhempas, tergilas ban baja. Jeritan massa memecah udara, kamera-kamera ponsel merekam detik-detik mencekam itu. Dan seketika, Jakarta pun berguncang. Apakah ini hanya kecelakaan? Atau ada permainan kekuasaan di balik tragedi ini? Halo sahabat, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai ceritanya, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Siang yang panas di Senayan, ribuan ojol berkumpul. Mereka datang dari berbagai penjuru Jakarta, bahkan ada yang rela menempuh puluhan kilometer hanya untuk menyuarakan keresahan. Tuntutan mereka sederhana, kenaikan tarif dasar, perlindungan hukum bagi ojol, dan keadilan sosial. Di tengah kerumunan itu, seorang pemuda bernama Afan Kurniawan berdiri dengan jaket hijau lusuhnya. Helm yang tergantung di tangannya basah oleh keringat, wajahnya keras, matanya penuh amarah bercampur harapan. Afan, ayah satu anak, baru berusia 27 tahun. Ia dikenal teman-temannya sebagai sosok yang gigih, pantang menyerah, dan selalu hadir di garis depan setiap ada aksi. Namun di balik teriakan massa dan orasi yang berkobar, ada ketegangan yang tak kasat mata. Sejumlah aparat polisi dan pasukan Brimob sudah berbaris, membentuk pagar betis. Mobil barakuda dan water cannon disiapkan. Udara terasa berat, seolah-olah sesuatu yang buruk sedang menunggu untuk meledak. Dan benar saja, saat massa mulai mendorong barikade, suasana ricuh tak terelakkan. Gas air mata ditembakkan, suara tembakan peringatan menggema. Lalu, tragedi itu terjadi. Sebuah kendaraan taktis Brimob melaju melewati kerumunan. Di layar kamera amatir terlihat jelas Afan tersungkur. Ban kendaraan itu melindas tubuhnya tanpa ampun. Sorak dan teriakan berubah menjadi jeritan histeris. Driver ojol tewas. Tewas dilindas Brimob, teriak seorang saksi. Tapi anehnya, setelah kejadian, aparat justru cepat mengamankan lokasi, mendorong massa mundur, dan mengevakuasi tubuh Afan tanpa memberi penjelasan. Rekaman video yang beredar di media sosial justru menimbulkan banyak tanda tanya. Mengapa kendaraan itu bisa masuk ke kerumunan? Mengapa aparat seolah tidak peduli dengan korban yang terkapar? Kejanggalan demi kejanggalan mulai bermunculan. Kabar tewasnya Afan menyebar cepat. Dalam hitungan jam, tagar "One Justice for Afan" menjadi trending nomor 1 di Twitter. Ratusan video dari berbagai sudut beredar, memperlihatkan detik-detik Afan tergeletak, lalu dilindas. Publik murka, di pangkalan, ojol, di warung kopi, hingga grup WhatsApp keluarga, semua membicarakan hal yang sama. Apakah Afan sengaja dikorbankan? Teman-teman Afan, yang sama-sama ikut aksi, bersaksi bahwa ia berada di barisan depan, berusaha melindungi rekan-rekannya dari dorongan aparat. Tapi setelah kendaraan itu melaju, mereka melihat jelas tubuh Afan tak bergerak. Dia teriak sebelum terjatuh, terus tiba-tiba, sudah dilindas. "Saya masih nggak percaya," kata Rizal, sahabat dekat Afan, dengan mata merah menahan air mata. Ketegangan semakin membesar ketika pihak kepolisian mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka menyebut kejadian itu sebagai kecelakaan akibat situasi ricuh. Namun, publik tidak puas. Banyak saksi mata justru menyebut kendaraan itu sengaja diarahkan ke kerumunan. Media pun terbelah. Ada yang memberitakan sesuai pernyataan resmi polisi, ada pula yang menayangkan kesaksian pedagang kaki lima, driver ojol, hingga mahasiswa yang menjadi saksi langsung. Dan di tengah semua itu, keluarga Afan hanya bisa menangis di rumah sakit. Sang istri, Nadia, yang sedang menggendong anaknya yang baru berusia 2 tahun, terduduk lemas.
Suami saya bukan kriminal. Dia hanya cari keadilan. Kenapa harus mati seperti ini? Suaranya pecah saat diwawancarai media. Amarah rakyat kian membara. Di berbagai titik Jakarta, demo susulan mulai bermunculan. Spanduk bertuliskan keadilan untuk Afan berkibar. Ban-ban dibakar, jalanan ditutup. Kejadian ini tak lagi sekadar soal tarif ojol. Ini sudah menjadi simbol perlawanan rakyat kecil terhadap kekuasaan yang dianggap sewenang-wenang. Malam hari setelah tragedi, suasana di sekitar gedung DPR semakin panas. Massa yang marah membakar ban, melempar botol, bahkan sebagian mencoba menembus pagar kawat berduri. Aparat kembali menembakkan gas air mata. Namun, di balik asap pekat, ada yang janggal. Sebuah video viral menunjukkan kendaraan Brimob yang sama berhenti tak jauh dari lokasi. Sopirnya terlihat berbicara dengan seseorang yang berpakaian sipil, bukan seragam. Sosok itu terlihat memberi arahan dengan gerakan tangan, lalu menghilang ke dalam kerumunan aparat. Siapa dia? Apa dia yang memberi instruksi? Pertanyaan ini langsung memicu spekulasi besar. Ada yang menuding bahwa tragedi ini bukan sekadar kecelakaan, melainkan skenario yang sudah direncanakan. Tujuannya, membungkam suara protes rakyat kecil dengan menebar ketakutan. Dan malam itu, di depan DPR, ribuan suara bersatu, berteriak lantang, "Afan pahlawan rakyat, keadilan harus ditegakkan." Suasana mencekam. Polisi dan massa berhadap-hadapan. Tak ada yang mau mundur. Api amarah rakyat semakin membara. Tragedi ini baru saja dimulai. Afan sudah dimakamkan dengan isak tangis yang panjang. Ribuan driver ojol dari seluruh Jabodetabek datang mengiringi pemakaman. Mereka tidak mengenal Afan secara pribadi, tetapi merasa terhubung oleh nasib yang sama. Nasib rakyat kecil yang bekerja keras, sering dipandang sebelah mata, dan mudah menjadi korban. Di rumah duka, suasana penuh kesedihan bercampur amarah. Sang istri, Nadia, hanya bisa terdiam memeluk anaknya. Berkali-kali ia berbisik, "Ayah pulang, nak, ayah pulang." Seakan menenangkan dirinya sendiri. Sementara itu, para rekan sejawat, Afan berikrar mereka tidak akan berhenti sampai kasus ini diusut tuntas. Keesokan harinya, gelombang protes kembali pecah. Dari pagi hingga malam, massa ojol bergabung dengan mahasiswa, buruh, dan aktivis HAM. Jalan utama menuju gedung DPR ditutup total. Spanduk besar bertuliskan, "Hukum pelaku, jangan lindungi oknum," terbentang di depan barisan massa. Namun pemerintah justru mengeluarkan pernyataan yang semakin memperkeruh suasana. Pihak kepolisian menyebut bahwa hasil investigasi awal tidak menemukan unsur kesengajaan. Sopir kendaraan taktis Brimob disebut mengalami gangguan komunikasi di tengah kerusuhan. Pernyataan itu memicu gelombang amarah baru. Gangguan komunikasi, lantas nyawa manusia dianggap apa? Seru salah satu orator di atas mobil komando. Sorakan massa pun menggema. Ribuan tangan mengacungkan helm hijau sebagai simbol perlawanan. Media sosial kembali memanas. Potongan video dari berbagai kamera amatir terus dibagikan. Ada satu rekaman yang paling mengundang kontroversi. Dari sudut pandang seorang pedagang kaki lima. Terlihat jelas kendaraan Brimob itu tidak sedang terjebak kerumunan, melainkan melaju lurus tanpa hambatan. Tubuh Afan yang jatuh tersungkur seakan sengaja diabaikan. Video itu ditonton jutaan kali hanya dalam beberapa jam. Tekanan publik semakin kuat. Komnas HAM turun tangan, mengumumkan akan melakukan investigasi independen. Di saat yang sama, beberapa organisasi masyarakat sipil mendesak agar kasus ini dibawa ke pengadilan militer karena melibatkan aparat bersenjata. Namun, di balik semua hiruk-pikuk, muncul kabar mengejutkan. Salah seorang anggota Brimob yang bertugas hari itu diam-diam membocorkan informasi kepada media alternatif. Ia menyebut ada perintah dari atasan untuk membubarkan massa dengan segala cara. Pesan itu, katanya, dikirim lewat komunikasi internal beberapa menit sebelum tragedi Afan kabar. Ini membuat situasi semakin genting. Jika benar, maka kematian Afan bukan kecelakaan, melainkan konsekuensi dari sebuah instruksi yang disengaja. Massa pun semakin marah. Malam berikutnya, aksi protes berubah menjadi kerusuhan besar. Ban-ban kembali dibakar, gedung-gedung di sekitar Senayan dilempari batu. Polisi membalas dengan water cannon dan gas air mata. Namun massa tidak gentar.
mereka terus berteriak nama Afan, menjadikannya simbol perjuangan. Di tengah kepulan asap dan kobaran api, seorang mahasiswa berteriak lantang melalui pengeras suara, "Afan bukan hanya milik ojol, Afan adalah kita semua. Hari ini Afan gugur, besok bisa siapa saja di antara kita. Jangan pernah diam." Suara itu menggema, membuat ribuan orang yang hadir merinding. Mereka merasa ini bukan sekadar soal tarif, bukan sekadar soal ojek online, tapi soal martabat rakyat kecil yang diinjak-injak. Tekanan dari berbagai pihak akhirnya memaksa pemerintah mengambil langkah. 7 anggota BRIMOB diamankan untuk diperiksa, namun publik tetap tidak percaya. Mereka menuntut agar proses hukum dilakukan secara transparan, tidak hanya menjadi sandiwara politik. Situasi Jakarta kian mencekam. Aparat disiagakan di berbagai titik, sementara seruan aksi solidaritas datang dari kota-kota lain. Bandung, Surabaya, Medan, hingga Makassar, semua menyuarakan hal yang sama, keadilan untuk Afan. Dan di balik semua itu, pertanyaan yang belum terjawab terus menghantui. Siapa sosok berpakaian sipil yang terekam memberi arahan kepada sopir BRIMOB sebelum tragedi? Apakah ia sekadar orang biasa, atau ada aktor besar di balik layar yang ingin menyalakan api konflik? Tragedi Afan telah membuka luka baru dalam sejarah demokrasi jalanan Indonesia. Sebuah luka yang mungkin tak akan cepat sembuh, karena di baliknya tersimpan misteri, amarah, dan kebenaran yang belum sepenuhnya terungkap. Tragedi di Senayan yang merenggut nyawa Afan Kurniawan bukan hanya kisah seorang driver ojol yang tewas di tengah jalanan Jakarta. Ini adalah cermin buram tentang relasi antara rakyat kecil dan kekuasaan. Tentang bagaimana suara mereka yang lemah seringkali hanya dianggap riuh belaka, dan bagaimana satu nyawa bisa lenyap begitu saja di balik alasan kecelakaan. Nama Afan kini hidup sebagai simbol perlawanan, simbol keberanian, sekaligus simbol luka. Dari pangkalan ojol hingga ruang-ruang diskusi mahasiswa, dari gang sempit perkampungan hingga jalan-jalan protokol kota besar, semua menyerukan hal yang sama. Keadilan harus ditegakkan. Namun, pertanyaan besar masih menggantung di udara. Siapa sebenarnya sosok misterius berpakaian sipil yang memberi arahan sebelum tragedi? Apakah benar ada instruksi untuk membubarkan massa dengan segala cara? Dan mengapa pernyataan resmi negara terasa begitu berbeda dengan fakta-fakta yang terekam di lapangan? Publik menanti jawaban, namun jawaban itu seakan dikaburkan oleh kepentingan. Di akhir cerita ini, kita tak hanya berbicara tentang Afan, kita sedang berbicara tentang sebuah bangsa yang diuji. Apakah ia akan membela kebenaran, atau memilih menutup mata demi kenyamanan semu? Dan sampai hari itu tiba, sampai kebenaran benar-benar terungkap, nama Afan Kurniawan akan terus diteriakkan. Di jalanan, di media sosial, di hati rakyat yang terluka, Jakarta telah gempar. Dan mungkin ini baru permulaan.